Pengkhianatan. Aku menangis melihat foto yang dikirim ke ponsel Mas Haris. Laki-laki yang telah berhasil membuat diriku jatuh cinta sangat tega berbaring di ranjang yang sama dengan wanita masa lalunya. Hati ini masih berharap kalau apa yang kulihat itu adalah mimpi. Saat aku sedang mengandung benih Mas Haris, dia dengan tega memberikan cambukan yang sangat menyiksa batin. Aku tidak kuasa dan tidak sanggup lagi untuk tetap bertahan di rumah ini. Lebih baik aku pulang ke rumah orang tuaku untuk menumpahkan kekecewaan mendalam ini. Saya lebih baik pergi dari rumah ini. Tidak ada lagi yang dapat saya pertahankan. Semuanya sudah hancur. Aku mengambil koper, lalu mengemasi barang-barangku. Sayang, tolong dengarkan penjelasan saya. Saya akan jelasin semuanya. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan malam itu. Ungkapan Mas Haris membuatku makin percaya kalau dia telah melakukan sesuatu dengan Eva. Membayangkannya saja, aku merasa jijik. Mas tega berkhianat di belakang saya, Mas. Inikah balasan dari pengorbanan yang saya berikan dengan ikhlas selama ini? Saat saya mengandung anak Mas, Mas dengan berani melakukan sesuatu yang tidak pantas dengan wanita lain. Ini semua jebakan, sayang. Wanita itu telah menjebak saya hingga kami melakukan perbuatan terlarang itu. Berhenti. Saya nggak mau lagi mendengar apapun dari Mas. Sudah cukup sampai di sini hubungan kita. Lebih baik aku mundur daripada bertahan dengan perasaan jijik. Aku segera melangkah dengan koper di tangan. Namun, Mas Haris menghentikan langkahku. Tolong dengarkan penjelasan saya, sayang. Dia menggenggam tanganku. Lepasin. Jangan sentuh saya. Aku berhasil melepaskan genggamannya, lalu pergi meninggalkannya. Emang enak disakitin? Ucap Bella saat melihatku berjalan di ruang keluarga. Sekarang kamu gak perlu lagi membenci saya karena tinggal di rumah ini. Sekarang saya akan pergi. Aku melontarkan kalimat itu kepadanya. Bagus dong, pergi jauh-jauh sana. Jangan kembali lagi. Dia mengembangkan senyuman. Mas Haris tiba-tiba mendaratkan tamparan di pipi Bella. Jaga mulut kamu. Kalau ngomong, kamu gak pantas bicara seperti itu pada kakak ipar kamu sendiri. Mas Haris terlihat sangat marah. Kakak puas nampar saya di depan perempuan ini. Dia memang gak pantas tinggal di rumah ini. Bella menunjuk ke arahku. Aku sudah tidak peduli lagi dengan apa yang mereka bicarakan. Tanpa menunggu lama, akhirnya aku beranjak meninggalkan kedua kakak dan adik itu. Aku segera memesan taksi online dan berharap datang secepatnya. Aku tidak sanggup lagi untuk tetap bertahan di rumah ini. Sayang, saya mohon jangan pergi. Mas Haris masih saja menghampiri dan membujukku. Sudahlah, Mas. Pergilah bersama wanita masa lalu, Mas. Mungkin dia cinta sejati, Mas. Mas juga rela menikah di usia tidak muda lagi karena besarnya cinta Mas padanya. Saya hanyalah pelampiasan semata untuk Mas hingga mengandung anak Mas. Aku kembali menangis sejadi-jadinya. Kamu jangan pernah berpikiran seperti itu, sayang. Saya sangat mencintaimu. Kamu yang terbaik. Mas Haris berlutut lalu menangis di hadapanku. Saya sudah yakin untuk berpisah dengan Mas. Saya janji akan membesarkan anak ini walaupun tanpa Mas. Semoga Mas menemukan kebahagiaan yang sebenarnya bersama wanita impian Mas. Mungkin kita ditakdirkan bukan untuk berjodoh. Aku menjauh dari Mas Haris karena taksi yang aku pesan telah tiba. Aku pun meninggalkan istana itu dengan hati yang sangat perih. Aku tidak pernah membayangkan sama sekali kalau akhirnya berpisah dengan Mas Haris. Terlalu sakit rasanya mengetahui suami sendiri tidur dengan wanita lain. Bagaimana mungkin aku tetap diam dengan perbuatan yang dia lakukan? Kini, aku telah tiba di rumah orang tuaku. Mereka tampak sangat heran
melihat kedatangan putri sulungnya ini dengan koper di tangan sambil menangis. Hatiku sangat hancur karena harus menceritakan yang sebenarnya kepada bapak dan ibu. Terlihat kesedihan terpancar di wajah mereka. "Kenapa kamu pulang tanpa suamimu dan menangis seperti ini? Ada apa, nak?" tanya ibu di dalam kamar. Aku langsung menuju ruangan itu setelah tiba tadi. "Mas Haris jahat, Bu." Aku memeluk ibu. "Jahat bagaimana maksud kamu?" tanya bapak yang juga memasuki kamar. Aku melepaskan pelukan, lalu melihat ke arah bapak. Aku merasa berdosa karena harus membuat beliau sedih. Walaupun kesehatannya makin membaik, tetapi hati ini tetap sakit jika harus menceritakan yang sebenarnya tentang rumah tanggaku. "Mas Haris selingkuh, Pak." Kalimat itu terasa berat keluar dari bibirku. Itu tidak mungkin. Bapak tidak percaya. Tapi kenyataannya seperti itu, Pak. Aku meyakinkan beliau. Haris yang Bapak kenal adalah laki-laki baik. Dia tidak mungkin tega melakukan perbuatan seperti itu. Dia sangat mencintaimu dari dulu. Apa yang Bapak pikirkan ternyata sama dengan apa yang kurasakan. Namun, kenyataan tidak seindah yang dibayangkan. "Kenapa kamu bilang suamimu selingkuh, nak?" Ibu kembali membuka suara. Buktinya sangat jelas dikirim ke ponselnya, Bu. Aku memberikan penjelasan kepada ibu. "Bukti apa, nak?" tanya bapak dengan suara melemah. Sebenarnya, Tika sangat berat untuk mengatakan ini. Tapi cepat atau lambat, bapak dan ibu juga pasti akan tahu. Aku kembali menangis dengan terisak. "Ada apa sebenarnya?" Ibu menggenggam jemariku. "Mas Haris tidur dengan wanita masa lalunya, Pak, Bu." Aku berhasil mengungkapkan yang sebenarnya dengan hati yang sangat terluka. "Bapak tidak percaya dengan apa yang kamu ucapkan." Bapak melontarkan kalimat itu dengan wajah sedih. "Tapi inilah kenyataannya, Pak." Aku merasa bersalah karena harus jujur dengan kenyataan yang sebenarnya. "Saya dijebak, Pak." Tiba-tiba Mas Haris berdiri di depan pintu kamar. Ternyata Mas Haris mengikutiku ke rumah orang tuaku. Dia berhasil masuk ke rumah ini karena Tiwi dari tadi duduk di ruang tamu. Mungkin dia yang membuka pintu. Dada terasa sesak melihat suami yang kucintai berada di tempat ini. Melihat wajahnya saja, aku langsung membayangkan apa yang dia lakukan bersama Eva. "Ampuni saya, Pak. Ini tidak seperti yang kalian pikirkan." Dia berlutut di depan bapak. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya bapak kepada Mas Haris. "Saya dijebak wanita itu, Pak. Saya sama sekali tidak pernah berniat untuk menyakiti Tika. Saya sangat mencintainya." Mas Haris menangis lalu membenamkan wajahnya di pangkuan bapak. Setelah itu, dia kembali mengangkat wajahnya lalu mulai memberikan penjelasan. Mas Haris menjelaskan kalau beberapa hari yang lalu dia terpaksa berbohong kepadaku. Dia mengaku lembur di kantor karena pekerjaan menumpuk. Semua itu tidak benar karena ternyata Mas Haris akan bertemu dengan Eva yang memberikan ancaman jika tidak menemuinya. Mas Haris akhirnya menemui wanita masa lalunya itu. Setelah tiba di rumah perempuan tersebut, Mas Haris disuguhkan minuman yang diyakini telah dicampur dengan sesuatu. Setelah menengguknya, Mas Haris tiba-tiba mengantuk. Dan setelah terbangun kembali, dia mendapati dirinya diranjang bersama Eva yang hanya ditutupi selimut. "Stop, saya tidak mau mendengarkan apa yang keluar dari mulut Mas. Pergi dari sini sekarang." Aku menaikkan suara dengan penuh amarah setelah mendengar penjelasan Mas Haris. Tiba-tiba perutku terasa kram. Aku mengerang kesakitan. "Kamu kenapa, sayang?" Mas Haris langsung menghampiriku. "Jangan mendekat. Jangan sentuh saya dengan tangan kotor Mas. Pergi dari sini. Saya tidak ingin melihat wajah Mas lagi." Aku mendorong tubuh Mas Haris. Hatiku terlanjur sakit mengetahui apa yang telah Mas Haris lakukan. Aku tidak pernah membayangkan akan mengalami hal ini.
Padahal kurang lebih setahun ini, aku masih merasa menjadi wanita paling beruntung. Aku dicintai dan disayangi oleh laki-laki yang mampu membuat hati ini merasakan cinta. Aku berhasil mengandung anaknya. Namun kini, semuanya tiba-tiba hilang begitu saja. Mas Haris telah melakukan pengkhianatan hingga membuat jiwa ini terasa hampa. Semua yang kurasakan selama ini tiba-tiba musnah seketika. Kini, yang tersisa hanyalah penderitaan dan kekecewaan. Semuanya telah pergi dan hilang entah kemana. Mas Haris bukan lagi sosok yang kubanggakan selama ini. Dia telah membuat diriku merasa jijik berada di dekatnya. Apakah Tika dan Haris akan berpisah?